itu ngeramal pakai kartu. Yang kartunya ditanam di kuburan selama 7 hari 7 malam biar sakti. Gitu. Lalu Oke, halo Tribuners, kembali lagi dalam program podcast Tribun Lampung. Dan kita sekarang sudah bersama dengan produser dari film Sosok Ketiga Lintrik, yakni Mas Agung Saputra. Untuk selengkapnya kita akan melakukan tanya jawab kepada Mas Agung terkait film Sosok Ketiga Lintrik ini. Mungkin yang pertama Mas Agung, ini bisa dijelaskan atau diceritakan sedikit ini tentang film Sosok Ketiga Lintrik ini. Dari mana sih ide dan inspirasi cerita ini bisa muncul? Ya, terima kasih. Sebelumnya selamat sore untuk ini podcast dimanapun berada. Senang sekali saya bisa ke sini. Kebetulan saya adalah putra Lampung, jadi kalau setiap promo pengennya ada selalu di Lampung. Karena pengen banget mengembangkan apa yang ada di Lampung gitu ya. Menyikapi pertanyaan tadi adalah dari mana sih asalnya lintrik? Sebenarnya agak menarik nih. Jadi waktu saya ke Banyuwangi, ini cerita sebenarnya dari asli Banyuwangi. Jadi waktu saya ke Banyuwangi, saya ngobrol sama teman-teman di sana, saya nanya apa sih yang menarik dari kota Banyuwangi dan mistiknya apa kalau kita mau bikin ke film horor. Lalu mereka menyarankan lintrik. Gitu. Lintrik. Apa itu? Arti dari lintrik itu sendiri? Lintrik itu ngeramal pakai kartu. Yang kartunya ditanam di kuburan selama 7 hari 7 malam biar sakti. Gitu. Lalu ini tuh merupakan pengasihan atau aji puter giling. Misalnya pasanganmu tidak pulang ke rumah, gitu. Gimana caranya biar pulang ke rumah itu dilintrik namanya gitu. Begitu saya datang ke sana karena ini dalam rangka riset gitu ya. Saya melihat tumpukan foto di dalam piring, ada foto laki-laki yang dilintrik gitu. Dan menurut saya ini menarik. Kebetulan Sosok Ketiga ini kita pernah bikin film Sosok Ketiga di 2023. Jumlah penontonnya 1,1 juta lebih. Lalu kita pikir kalau ini dibikin yang kedua gitu ya, ini akan menarik gitu ya. Sosok Ketiga Lintrik. Sosok Ketiga Lintrik ini merupakan bukan sequel atau prequel tapi standalone. Dia ceritanya berdiri sendiri. Jadi kita bikin. Nah, waktu saya riset ke sana gitu, kita akhirnya memutuskan untuk pakai Sosok Ketiga Lintrik gitu. Nah, kalau untuk pesannya itu sendiri kan ini banyak tadi soal cerita, bahkan di Banyuwangi tadi banyak ceritanya. Nah, sebenarnya pesan apa sih yang ingin disampaikan ke penonton ini soal film ini? Sebenarnya ini lintrik ini kan masih lekat sekali ya di masyarakat kita, aji puter giling gitu. Gimana caranya suami bisa pulang ke rumah lagi, atau gimana caranya pasangan kita bisa pulang setelah kita ditolak cintanya gitu. Nah, kami ingin menyampaikan jangan percaya dengan hal-hal yang berbau. Jangan cepat menduga dengan segala sesuatu, karena di cerita kami akan banyak sekali plot twistnya yang nggak bisa dibuka di sini. Dan menariknya adalah ini kisah dua perempuan gitu ya, tapi kami tidak mengadu perempuan Naura dan Andin gitu. Jadi semuanya adalah korban. Korban dari laki-laki. Karena highlightnya adalah laki-laki tidak bisa dipercaya. Highlightnya ya, tidak semua, tapi kami memang pengen mengedepankan itu. Gitu. Kalau ini kan genrenya nih filmnya horor. Betul. Nah, sekarang di Indonesia ini cukup banyak ya, menurut saya film horor. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan film Sosok Lintrik Ketiga ini Sosok Ketiga Lintrik ini dengan film-film horor yang lainnya? Sebenarnya kekuatannya dari ceritanya gitu. Kita bukan yang jump scare menakuti gitu, karena sekarang udah nggak bisa. Kita hanya mengandalkan jump scare, tapi gimana caranya ceritanya harus ngiket. Dan harus dekat dengan penonton film Indonesia. Dan menurut kita kalau nanti nonton Sosok Ketiga Lintrik, ini tuh kayak ngerasa kayak kejadian sehari-hari aja, di mana istri pertama ngelabrak,
sampai ngadang-ngadang mobil, lalu pengen gimana ya caranya suamiku bisa pulang lagi ke rumah, gitu. Jadi berasa sangat real gitu, sangat real karena memang kami meriset gitu. Terus untuk si penulisan cerita sendiri itu ditulis oleh Vidya dan Gerald Mamahit. Lalu untuk skrip dokternya ada Oka Aurora yang bikin Bila Esek Butiada, sama Lele Laila yang bikin Togut gitu. Jadi semua penulis-penulis hebat kita jadiin satu di sini untuk menulis sosok Tiga Lintrik. Ada 3 perempuan dan 1 laki-laki yang mendevelop ceritanya. Ini sosok yang mendevelop ceritanya ini memang benar-benar udah kompeten di bidangnya yang jelas. Ada yang kayak Mbak Oka Aurora itu penulis box office di drama, lalu Lele Laila adalah penulis box office di horor, gitu. Kita jadiin satu di sosok Tiga Lintrik. Jadi seru banget waktu kita mendevelop cerita ini. Ini kalau diceritain semua nggak bisa ini Tribuners kalau mau dibocorin semua. Nah yang jelas ini mungkin bisa dijelasin kapan sih film ini tayang? Ini kan udah mau nih, mau tayang. Kapan film ini tayang di bioskop dan bisa ajakan untuk warga Lampung ini khususnya untuk bisa menonton film ini? Sebenarnya kalau tayangnya tanggal 6 November 2025 di bioskop seluruh Indonesia, tapi besok kami akan melakukan gala premier di Lampung. Jakarta udah kemarin, hari ini besok akan ada gala premier di Lampung dan akan tayang 6 November. Ya, ajakannya jangan lupa nonton film Sosok Tiga Lintrik. Emosi kamu akan campur aduk begitu menontonnya, kayak roller coaster, jatuh bangun, nangis, ketawa, dan jangan lupa ini tuh ada komedinya juga. Jadi bukan hanya yang nakut-nakutin, di samping habis sedih ketawa lagi, takut lagi gitu. Jadi ada sedih, ada horor, ada pesan moral, ada komedi. Banyak lah ya. Jadi satu. Soal film ini kan sekarang Mas Agung banyak orang yang lebih memilih nonton film secara streaming. Nah, kalau menurut Mas Agung sendiri gimana sih pandangan Mas Agung soal nonton film streaming? Apa yang membedakan dengan orang yang nonton langsung di bioskop? Ya, sensasinya yang pasti beda. Kalau nonton di bioskop dengan layar besar, gimana kalau kita misalnya nonton horor tuh nggak seru di platform, serunya di bioskop. Jadi sayang banget kalau nonton film di streaming gitu atau yang bajakan-bajakan. Kita nonton yang paling benar adalah nonton di bioskop. Dan yang jelas itu pastinya mendukung industri perfilman Indonesia. Betul. Dan sejak pandemi kemarin kita harus berbangga kalau film Indonesia itu sudah jadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu terbukti dari jumlah penonton film Indonesia jauh lebih tinggi sekarang daripada film-film Hollywood. Kalau dari pandangan Mas Agung sendiri sejauh ini gimana sih penonton lokal itu khususnya di Lampung ini animonya seperti apa sih kalau di penonton lokal? Menurut saya Lampung adalah titik penonton yang bagus. Kalau film-film kita tuh selalu seru di Lampung. Itu terbukti untuk gala premier besok di Lampung tuh hampir bioskopnya kita buka 13 studio. Biasanya tuh paling cuma 1-2, kita bukanya 13 studio. Beberapa studio udah hampir sold out. Jadi animonya tinggi banget. Cukup tinggi ya. Tinggi banget ini malahnya. Ini kan soal besok ada gala premier nih. Terus ada nggak sih program-program atau promosi-promosi yang lainnya seperti nobar, meet and greet atau kegiatan-kegiatan bareng-bareng penonton yang ada di Lampung ini? Ya, besok kita ada gala premier dan juga ada meet and greet-nya. Lalu kalau di kota lain tuh kita juga bikin namanya Cinema Day. Jadi kita memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang kecintaan kita di dunia perfilman dan dunia digital. Bagaimana kita menciptakan lapangan kerja untuk mahasiswa itu kita bikin di Solo, Semarang dan Surabaya, gitu. Lampung hanya dibikin gala premiernya saja. Tapi di kota-kota lain tetap diadakan kegiatan juga ya? Ada kegiatan gimana kita bisa mengemas biarpun ini film horor, tapi kita bisa mengedukasi juga mahasiswa. Kayak di Semarang itu mahasiswanya kita ada 8.000 mahasiswa, kita bagi 3 sesi rencananya. Nah, besok kan ada gala premier nih di bioskop di Lampung. Ada berapa bioskop ini di Lampung, Mas? Ada 20 studio yang kita pakai dari jam 12 siang sampai jam 7 malam. Ada 20 studio itu ya? 20 studio.
banyak banget itu. Banyak banget. Nah, terus yang perlu diketahui sama Tribuners juga kan ini Mas Agung ini putra daerah Lampung. Betul ya. sekali. Nah, mungkin bisa dijelasin Mas, sampai bisa bikin film, ini film keberapa? Mungkin tadi kita sempat ngobrol ya. Nah, ini bisa dijelaskan perjalanan karirnya, ini film keberapa Mas? Kalau ngomongin karir ya, karena berawalnya dari nol sekali, saya menang Muli Menganai itu tahun 2000, berarti udah tua banget nih umurnya. Gitu. Setelah itu saya merantau ke Jakarta 2022. Saya berawal dari pengennya jadi artis, tapi nggak kesampaian gitu. Tapi jadi produser ya? Iya, saya ternyata bukan orang di depan layar. Saya tuh sebenarnya agak introvert, terus nggak seneng yang ada di depan layar. Setelah saya syuting beberapa sinetron dan FTV, saya ngerasa dunia saya bukan di depan layar, tapi di belakang layar. Lalu saya memulai membuat event organizer dan manajemen artis gitu. Berawal dari situ 2003 saya mulai. Lalu 2006 saya punya perusahaan sendiri, namanya Bentuk Manajemen, itu adalah event organizer dan manajemen artis. Sekarang tuh udah 19 tahun. Lalu berawal dari situ saya ngobrol sama teman-teman, sahabat-sahabat, apa sih dalam hidup yang pengen dicapai gitu. Apa sekarang the next-nya setelah manajemen artis gitu. Lalu saya bilang saya pengen jadi produser, dan sampailah di titik ini. Saya tidak punya basic apapun. Yang pertama yang harus kita kuatkan adalah networking dan mau belajar dan tetap fokus. Karena ketiga hal ini kalau kita lakukan secara terus-menerus secara fokus, insya Allah apapun pekerjaan kita akan menghasilkan gitu. Jangan kalau gagal ya bangun lagi, kalau gagal jatuh lagi bangun lagi gitu. Dan jangan pernah cepat puas akan hal sesuatu. Tapi yang nomor satu adalah networking. Networking sangat penting di industri apapun gitu. Dan menurut saya kita harus ngelihat dari diri kita apa yang kita punya, passion kita ada di mana gitu. Itu yang harus kita keluarkan dari dalam diri, dan terus belajar lagi sehingga itu bisa mencapai jadi titik tertinggi kita. Ini film Sosok Ketiga Lintrik ini sih film keberapa? Film ke-8. Ini film ke-8. Film ke-8. Mungkin bisa dijelaskan di antara film ke-8 ini film apa saja yang berkesan? Mungkin pertama kali bikin film dan apa saja kesan-kesannya selama bikin 8 film. Pertama kali bikin film itu judulnya Air Mata Surga. Itu di 2014, tayang 2015. Judul Air Mata Surga waktu itu masuk 10 film terlaris di 2015. Waktu itu film hanya dapat 425 aja udah masuk 10 film terlaris, karena film Indonesia masih sedikit-sedikit, paling tinggi itu 1 juta gitu, atau 1,5 juta, masih nggak seperti sekarang gitu. Lalu yang membekas adalah waktu itu kita bikin Air Mata Surga ini, saya ngobrol sama Mas Hestu sutradaranya, saya bilang saya mau bikin film yang secara sinematografi bagus tapi disukai penonton. Gitu. Jadi number one adalah penonton, yang gimana caranya penonton bisa datang ke bioskop untuk menonton film kami. Kalau misalnya masuk festival itu bonus, dan ternyata itu kejadian. Film itu masuk nominasi Piala Citra. Lalu kita juga screening di beberapa negara di Eropa Timur gitu. Lalu setelah itu kita bikin lagi Nekat Traveler. Nekat Traveler itu ada scene Lampungnya. Ada scene Lampungnya, temanya adalah kemanapun kaki melangkah rumahku Indonesia. Itu adalah kita angkat dari novel karya Trinity berjudul Nekat Traveler, perempuan Indonesia yang keliling dunia dengan backpacker yang pertama. Gitu. Lalu kita bikin 2, itu syutingnya di Maldives, NTT, Lampung, Jakarta sama Makassar. Itu pemainnya siapa, Mas? Maudy Ayunda sama Emis Daud. Lalu itu bikin 2 part, di 2019 part 2-nya tayang. Lalu setelah itu kami saya membuat perusahaan sendiri bernama Leo Picture. Film pertamanya Sosok Ketiga. Nah, ini adalah Sosok Ketiga yang kedua. Ini bukan sequel ataupun prequel. Ini adalah stand alone. Ceritanya berdiri sendiri gitu. Tapi karena kita jadiin IP Sosok Ketiga, karena 1,1 juta, lalu menurut kami itu adalah film box office, jadi kita bikin yang selanjutnya gitu. Kalau yang membekas adalah Bila Esok Ibu Tiada.
Oke, apa itu kesannya Mas? Kesannya adalah ini cerita dekat banget sama saya. Ini saya tuh cinta banget sama ibu saya gitu. Jadi kalau setiap apapun saya memohon doa restunya ke ibu. Setiap pekerjaan besar yang akan saya lakukan, saya meminta izin kepada ibu untuk diberikan doa restu gitu. Karena setiap langkah yang saya jalani gitu, menurut saya restu orang tua itu sangat penting gitu. Lalu itu diganjar jumlah penontonnya 3,9 juta dan itu di Leo Picture adalah penonton tertinggi. Opening day-nya pun dari penonton sepanjang sejarah perfilman Indonesia itu masuk di nomor 7 gitu. Jadi kita sangat membekas sekali. Oke, masuk ke sosok Ketiga Lintrik ini lagi Mas. Mungkin nggak cuma sosok Ketiga Lintrik ini, soal tantangan terbesar apa sih Mas? Tantangan terbesar dalam membuat film, khususnya di sosok Ketiga Lintrik ini. Ya, kalau setiap film pasti ada tantangannya sendiri gitu ya. Tantangannya adalah waktu syutingnya di luar kota, di Yogyakarta. Terus durasi syutingnya hampir 25 hari. Terus lokasinya jauh-jauh. Jadi gimana caranya dengan total scene yang sangat banyak, gimana caranya nggak nambah hari gitu. Itu merupakan tantangan. Manajemen waktunya. Tapi yang terberat adalah sebenarnya kalau bikin film tuh cerita sih. Bikin skrip yang bulak-balik masih nggak pede juga gitu. Kok ini dibacanya nggak enak gitu. Gimana caranya ngebuat cerita ini sangat dekat dengan masyarakat biarpun horor gitu. Terus bukan cuma sekedar jump scare nakut-nakutin, tapi ada value yang bagus dari film Sosok Ketiga Lintrik. Ada nilai yang bisa diambil penonton ya. Betul. Oke. Mungkin terakhir ini Mas, soal harapan Mas Agung terhadap dunia perfilman ini di Indonesia. Karena kan perfilman ini masih menggeliat ya, khususnya perfilman lokal. Kalau untuk harapan Mas Agung soal perfilman di Indonesia apa sih? Kalau untuk khususnya di perfilman lokal, bahkan kalau bisa di Lampung ini apa sih harapannya? Sebenarnya saya senang banget kalau ada sineas-sineas Lampung yang bisa membuat karya sehingga bisa bersaing di kancah nasional ataupun internasional. Sebenarnya kami juga sangat terbuka kalau ada sineas-sineas yang mau bekerja sama dengan kami. Contoh kayak film Jalan Pulang kami itu adalah sutradaranya sutradara baru. Dia hanya penulis thread 0 point. Lalu waktu saya ngobrol, kita dapat chemistry-nya, lalu kita buatlah Jalan Pulang yang main Luna Maya, Taskia Namia, dan Sarah Hadanis. Itu 2,8 juta penontonnya. Lalu dan kami sangat terbuka untuk siapapun bekerja sama dengan kami. Lalu kita juga bikin series tahun lalu judulnya Jangan Salahkan Aku Selingkuh, itu trending di 22 negara di dunia. Lalu sekarang juga series kami itu lagi tayang di WeTV, judulnya Jangan Salahkan Aku Selingkuh, itu juga trending di 22 negara dan saat ini lagi trending nomor 1 di WeTV. Itu juga ada influencer dari Lampung, namanya Mira. Jadi saya memang kenal sama Mira, dia adalah influencer yang suka bantuin kita untuk promosi film. Lalu saya ngerasa kayaknya saya perlu mengangkat bibit-bibit dari Lampung. Jadi kalau nonton episode 1, 2, 3 itu ada Mira. Ada Mira yang sering viral nih Tribuners ya. Mira ya. Jadi saya memang seneng banget nanti kalau ada produksi-produksi, kalau saya ngerasa ada banyak sekali talent-talent yang berbakat, saya akan ajak untuk syuting bersama kami di Leo Picture. Tinggal warga Lampung lagi nih menunjukkan bakatnya ya. Iya. Mungkin itu Tribuners percakapan kita. Terima kasih banyak Mas Agung. Jangan lupa Tribuners saksikan film Sosok Ketiga Lintrik pada tanggal 6 November 2025 ya. Ada di bioskop kesayangan Anda. Jangan nonton bajakan ya. Mungkin demikian Tribuners yang bisa obrolan kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di podcast Tribun Lampung selanjutnya.